Aku jelas tidak mau yo. Kutolak ajakan Rio. Aku cukup malu untuk datang ke pertemuan yang katanya akan diadakan di Hotel Bintang 5. Sudah pasti banyak orang. Orang introvert sepertiku tak akan merasa nyaman berada di tempat yang ramai. Apalagi di kalangan orang-orang yang kastanya jauh lebih tinggi. Aku memiliki ketakutan tersendiri. Jangan sampai mereka menertawai orang biasa ini. Ditambah jika aku berjalan dengan Rio, sudah pasti orang-orang akan penasaran denganku. Tidak menutup kemungkinan mereka akan mengorek informasi tentangku. Terlebih jika keluarga Clara juga datang. Sudah pasti mereka akan membandingkan status dan golongan kami. Kamu cuma perlu berjalan di sampingku, menggandeng tangan dan bersikap layaknya kekasih. Ia mengatakan hal itu dengan mudahnya. Bagaimana bisa aku bersikap layaknya kekasih? Padahal kami tidak berada dalam fase tersebut. Nah, justru karena aku yang harus berlagak layaknya kekasihmu sehingga hal itu membuatku tak percaya diri. Orang-orang akan menanyakan tentangku. Orang biasa saja dan tak terlihat menawan bersanding denganmu yang. Aku menggantung ucapan. Kau tahu sendirilah. Kau sempurna di mata orang lain. Kau memiliki keluarga yang terpandang. Sedangkan aku terlahir dari keluarga yang biasa saja. Aku sadar bahwa circleku tidak sebanding dengan Rio. Mengapa kau selalu saja merasa rendah dan tidak percaya diri? Nara, kamu cantik. Kamu sempurna di mataku dan kau adalah kandidat yang paling cocok untuk berada di sampingku. Jadi kumohon, tolong jangan menganggap dirimu itu rendah. Kau juga sangat berharga. Entah kenapa perkataan Rio seolah menjadi penguat dan mampu meningkatkan rasa kepercayaan diriku. Aku tersenyum masam, kemudian menghela napas kasar. Rio selalu saja memberikan suntikan kekuatan agar aku tak lagi merasa rendah. Yo, aku mending di rumah saja. Ngerem di kamar. Lumayan bisa nulis 1000 kata. Aku berusaha untuk menawar. Sebagai penganut introvert sejati, berdiam di kamar adalah hal ternyaman. Menyendiri sambil menghayalkan sesuatu menciptakan kepuasan tersendiri bagiku. Ya, aku memang sulit keluar dari zona nyaman itu. Tidak ada kata penolakan Ra. Kamu mau aku pergi sama Clara? Ucapnya membuatku membulatkan mata. Ya, kalau kamu mau. Tidak apa-apa kok, nanti juga dikira bapak sama anak lagi gandengan. Aku menatap ke arahnya dan berusaha untuk menahan tawa. Kau mengejekku, apa aku terlihat sangat tua di matamu? Usiaku baru 30. Ia membela diri lagi. Aku mengangguk-angguk dan tersenyum mengejek. Iyain saja yang penting kamu bahagia. Raut wajahku seolah-olah pasrah saja. Raut wajahmu kenapa begitu Ra? Seperti seseorang yang sangat terpaksa. Pokoknya jangan pernah mau mengalah. Lah, kalau aku tidak mengalah, kita pasti selalu berdebat. Kau kan raja debat. Tidak mau kalah meski dihadapkan dengan wanita. Ini fakta yang kudapatkan setelah mengenal Rio selama setahun terakhir ini. Siapa bilang aku tidak mau mengalah? Buktinya aku selalu mengalah jika berhadapan denganmu. Kapan? Aku mulai menantang. Seingatku ia tak pernah mengalah padaku. Kau tak ingat? Rio mendekat dan menatapku intens. Wajah kami hanya berjarak kurang lebih sejengkal orang dewasa. Ini tak baik. Jantungku sepertinya akan meledak. Dasar, janda ngenes. Kurang belayan jadinya murahan. Aku mengomeli diri sendiri. Dulu, waktu kamu menginap di apartemenku, aku mengalah. Kau tidur di kamar yang hangat sedangkan aku malah tidur di sofa. Aku memutar bola mata jengah. Itu lain cerita yo. Kamu keterlaluan kalau misalnya nyuruh aku tidur di sofa. Dan kamu sebagai laki-laki tidur di kasur. Ingat, tamu adalah raja. Aku mulai berargumen. Yang benar Ra, tamu adalah raja ya. Ia menjauhkan wajah dan menatapku sambil menaikkan kedua alis. Ya, tamu memang adalah raja. Kalau begitu buatkan aku makanan. Aku lapar. Ia mulai beraksi. Lah, pulang sono. Aku menolak perintahnya. Jarak apartemennya bahkan sangat dekat. Ia masih sempat pulang dan makan di sana. Aku kan tamu. Jadi aku berhak meminta apapun yang aku mau. Tamu kan adalah raja. Ia memperlihatkan cengirannya. Aku mendecakkan lidah kesal. Aku masuk ke dalam perangkapnya. Kamu bukan tamu yo. Kamu datang sendiri. Tidak diundang. Seperti jelangkung dong. Celetuknya asal. Sontak aku tertawa. Kamu sendiri yang berkata seperti itu ya. Bukan aku. Dia juga tertawa melihatku. Namun,
Tak lama kami sama-sama terdiam, seperti sedang tenggelam dengan pikiran masing-masing. Aku menundukkan pandangan. Apa yang dikatakan Nina benar. Bukan hanya Mas Agung yang brengsek. Aku pun seperti itu. Telah mencintai laki-laki lain sebelum hubungan kami resmi bercerai. Ya, meski seperti itu, aku tetap menyalahkan Mas Agung atas semua kejadian yang telah menimpaku. Andai dia tak selingkuh, aku tak akan seperti ini. Aku tak akan mencari kenyamanan dari orang lain dan aku pasti tak akan menaruh hati pada lelaki lain. Rio adalah laki-laki yang jauh berbeda dengan Mas Agung. Entah kebaikannya itu benar-benar tulus atau hanya ingin mengajakku main-main saja. Oleh karena itu, sampai sekarang hubungan kami hanya sebatas teman. Bisa dibilang hubungan tanpa status yang jelas, tapi sudah saling perhatian. Aku menepuk tangan sekali, mirip orang menepuk nyamuk. Aku tak suka keheningan jika bersama dengan Rio. Aku masak dulu kalau begitu. Takut tamu tak diundangku mati kelaparan di kontrakan sempit ini. Aku berusaha memecah keheningan di antara kami. Rio tersadar lalu menatapku dan seketika raut wajahnya berubah riang. Kau ingin memasak? Baiklah, aku akan menilai masakanmu. Heh, apa sekarang kau ingin mengujiku? Ya, ujian untuk tes layak atau tidaknya kamu menjadi istriku. Sahutnya santai. Aku tertegun sejenak. Apa Rio serius? Padahal, aku tak ingin menikah dalam waktu dekat ini. Rasa trauma itu masih ada dan aku benar-benar takut untuk memulai suatu hubungan yang disebut pernikahan. Apalagi jika nanti model mertuaku mirip dengan Ibu Maya. Aku beralih ke dapur dan membuka kulkas. Ku keluarkan bahan makanan yang sekiranya akan dibutuhkan nantinya. Otakku masih saja mencerna setiap maksud dari perkataan Rio. Apa ini semacam kode? Mengapa dia menyukaiku? Wanita yang jelas-jelas berstatus janda ini. Apa dia tidak malu bersanding dengan seorang janda? Di mana janda itu selalu identik dengan kata bekas, buangan dan tak lagi orisinil. Dulu, aku juga selalu beranggapan seperti itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu aku juga tahu bahwa semuanya salah. Mereka berstatus janda bukan karena sikapnya yang buruk. Bukan pula karena servis yang tidak baik, tetapi bisa saja pihak laki-laki atau bahkan ikut campurnya mertua yang menjadi pokok permasalahan keduanya. Dan juga tidak semua janda itu sudah pasti jebol. Itu sangat salah. Karena aku masih tersegel. Orisinil. Belum turun mesin. Pokoknya belum buka bungkus. Aku melangkah dengan penuh kehati-hatian. Sandal yang tingginya hanya 5 cm membuatku sulit untuk berjalan seperti biasanya. Sepertinya aku ingin melempar sandal ini saja. Mengapa orang-orang menciptakan alas kaki yang kurang nyaman? Ya, memang cantik, tetapi tidak membuat penggunanya nyaman. Apa hanya aku yang seperti ini? Karena kurangnya pengalaman. Kulihat orang-orang yang ada di sana cukup santai memakainya. Mungkin hanya aku yang berjalan seperti robot yang hampir kehabisan daya. Kupeluk erat tangan Rio. Gaunku hampir saja terinjak. Lagi-lagi aku mengomel karena laki-laki itu memilihkan gaun yang benar-benar membuatku tak nyaman. Aku yang biasanya hanya menggunakan celana kulot dan sepatu sneaker, otomatis sangat kaku. Menggunakan baju seperti ini, ternyata, untuk terlihat elegan dan berkelas harus butuh perjuangan. Rio, kamu bawa siapa? Bisik seorang laki-laki yang tak ku ketahui identitasnya. Dia lelaki parubaya yang terlihat berwibawa. Jas rapi dan tentu saja terlihat mahal. Dia kekasihku ayah. Aku membulatkan mata. Rio memanggilnya ayah. Segera aku menatap pria yang ada di samping Rio dan menganggukkan kepala sambil tersenyum canggung. Ayah Rio menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Sepertinya ia sedang menelisik bagaimana model pacar anaknya. Laki-laki parubaya itu tersenyum sinis. Sejak kapan kau punya selera seperti ini? Berhijab. Oh ayolah nak. Kau tak pernah seperti ini. Kulirik Rio dan ia terlihat tak senang dengan penuturan sang ayah. Aku pun cukup heran. Apa yang berhijab adalah wanita yang buruk baginya? Apakah dia mencari wanita yang dengan gampang menjajakan pahanya seperti paha ayam di pasar? Sungguh dunia ini sepertinya sudah tua. Orang-orang malah mencari yang suka buka-bukaan dan mengabaikan orang-orang dengan pakaian tertutup. Jangan membuatku marah. Aku tak akan segan mempermalukan ayah. Ancam Rio. Aku tak tahu masalah keduanya, tetapi aku yakin bahwa mereka tak akur. Rio pernah menceritakan kehidupannya yang tak tinggal bersama sang ayah.
Orang tuanya bercerai dan ia harus mengikuti sang ibu, karena tak tega melihat ibunya menjadi korban. Oleh sebab itu, Rio pernah berkata bahwa ia tak akan mau menyakiti perempuan yang akan menjadi pasangannya. Ibunya juga selalu berpesan seperti itu, sebab ia tak mau wanita lain merasakan apa yang beliau rasakan. Ayah Rio selingkuh dan Rio adalah korban dari permasalahan ini. Terkadang aku bersyukur, sebab menyandang status janda tanpa adanya seorang putra atau putri. Ra, ayo kita pergi ke tempat lain. Aku mengikuti kemana Rio pergi. Tak lupa aku menundukkan kepala sopan kepada ayahnya. Maafkan aku yang telah menyeretmu untuk datang ke acara sialan seperti ini. Ia mengumpat. Air mukanya terlihat tak senang. Kakak, suara cempreng itu tiba-tiba membuatku mengerutkan alis. Kak Rio juga datang. Justru akan terlihat tak biasa jika aku tidak datang. Padahal ini hari ulang tahun ayahku. Jawabnya tanpa memandang wajah Clara. Gadis itu manyun lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Mungkin dia heran karena aku juga di sini. Kak Nara juga datang. Memangnya diundang juga ya? Pertanyaannya sontak membuat Rio menatapnya kesal. Dia kekasihku. Jelas aku akan membawanya. Rio mengatakan hal di luar skenario. Aku melebarkan pupil mata dan menatap ke arah Rio. Dan dia hanya mengedipkan sebelah mata. Apa maksudnya? Sudah kuduga. Padahal kamu bilang hanya teman kerjanya Kak Rio. Tapi ternyata kalian punya hubungan yang lebih dari itu. Sangat miris. Anak itu tak memanggilku dengan embel-embel, Kak, seperti saat pertama bertemu. Apa karena ia sedang kesal, sehingga sopan santunnya juga menguap. Maka dari itu, kamu harusnya ngadu sama orang tuamu untuk membatalkan rencana mereka. Aku tak akan memilihmu sebab aku sudah memiliki orang lain. Rio merangkulku dan hal itu membuatku terkejut. Banyak orang yang memperhatikan kami. Kulihat mata Clara sudah berkaca-kaca. Kakak, jahat banget sih. Ia mendongak menahan air mata yang bisa saja akan menghapus make up-nya yang mungkin tidak waterproof. Bukan aku yang jahat, tapi kamu yang banyak maunya. Aku tidak mungkin memilihmu. Kau masih punya mimpi yang panjang. Usiamu masih sangat muda untuk membina rumah tangga. Dan aku mencari istri bukan anak. Rio menutup khotbahnya. Clara meninggalkan kami berdua. Mungkin ia akan pulang dan melapor ke orang tuanya. Ada rasa iba ketika melihatnya pergi dengan langkah yang tergesa-gesa. Ini semua tak ada di dalam skenario kita yo. Aku mulai kesal padanya. Daripada aku diteror sama anak ingusan. Mending kamu kumanfaatkan saja. Ia lagi-lagi memperlihatkan cengiran 5 jari. Aku melengos. Ia menjual namaku untuk kepentingan pribadi. Dasar laki-laki. Lihat saja. Aku akan membalas semuanya. Omelku dalam hati.